Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama, kita pastinya harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya yang tiada terhitung. Yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada qudwah suri tauladan umat hingga akhir zaman, yakni Nabiuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan tentang dahsyatnya manfaat berpuasa. Adapun apabila kita telah melaksanakan puasa Ramadan ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat ini. Apa manfaatnya? Yang pertama dari sisi spiritual. Kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Goalnya dari ayat ini adalah biar kita bertakwa. Takwa mempunyai definisi, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Puasa Ramadan termasuk perintah Allah yang dihukumi wajib bagi seorang muslim yang sudah akil baligh, mukallaf, waras, sehat secara akal, tidak dalam keadaan musafir. Kemudian larangan Allah pun begitu banyak. Di antaranya efek ataupun hikmah manfaat daripada puasa Ramadan ini, kita akan berlaku jujur. Kenapa? Karena saat Ramadan walaupun hanya kita sendiri di dalam kamar, hanya Allah yang tahu, maka kita tidak akan makan. Begitupun efeknya apabila kita hanya berada di rumah sendirian, tidak akan mencuri. Di perkampungan sendirian, sepi, orang semuanya mudik, tidak akan mencuri. Apabila ia seorang pejabat, maka ia tidak akan melakukan korupsi. Walaupun dia bisa memanipulasi data, bisa membuat laporan yang cantik, yang baik, yang sehingga tidak diketahui kesalahannya. Jadi apa goalnya? Efeknya adalah ketakwaan akan meningkat. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua dari sisi sosial. Berawal dari hadis Tirmizi an Anas, qila ya Rasulullah, ayyu shadaqatin afdalu? Qala shadaqatun fir Ramadan. Dari Anas, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal, yang lebih baik? Maka dijawab oleh Rasulullah, sedekah di bulan Ramadan. Maka dari sisi sosialnya, efek daripada puasa ini, manfaatnya insya Allah akan menumbuhkan jiwa dermawan pada diri kita. Mungkin simpelnya, kita akan berbagi makanan dengan tetangga depan rumah kita, sisi kanan rumah kita, sisi kiri rumah kita, walaupun hanya semangkuk kolak, walaupun hanya makanan ala kadarnya. Atau mungkin ketika kita ke pasar, kita akan memberikan bantuan kepada para pengemis-pengemis yang ada di pasar. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Walaupun kita sendiri belum terkategori orang kaya, tapi alhamdulillah kita mau berbagi. Jadi efeknya apa yang kedua? Dermawan, insya Allah. Kemudian yang ketiga, dari sisi jasadiah, fisik ataupun badan. Orang yang berpuasa ini insya Allah ia akan sehat. Berawal dari hadis sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat.
derajat hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih. Insya Allah bagi orang yang mengamalkan puasa badannya akan sehat walafiat. Kenapa? Karena dalam durasi 1 tahun ini tubuh melakukan detoksifikasi